Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Zakia dengan NIM 19080766021. Di sini saya dari kelas pendidikan kimia 2A dan saya ingin menjelaskan tentang identifikasi kation dengan metode kualitatif. Nah, kation adalah ion yang bermuatan positif. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana identifikasi kation dengan metode kualitatif, mari simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi kation. Yang mana identifikasi kation ini tuh terbagi menjadi 5. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan juga golongan 5. Sekarang kita ke golongan yang pertama, yang mana berisi kation Ag, kation Hg, dan kation Pb. Golongan 1 ini dapat dipisahkan dengan penambahan asam klorida yang membentuk endapan. Kemudian, jika di dalam endapan ini dimasukkan air panas, maka melarutkan kation Pb. Nah, kation Pb ini dapat diidentifikasi dengan penambahan kalium kromat yang membentuk endapan berwarna kuning. Kemudian, kation Pb ini dapat diidentifikasi juga dengan penambahan asam sulfat yang membentuk endapan berwarna putih. Kemudian, selanjutnya kation Ag dan Hg. Nah, dua kation ini dapat dipisahkan dengan penambahan NH3 yang mana akan membentuk endapan hitam Hg, juga membentuk endapan putih HgNH2Cl. Kemudian penambahan amonia tadi itu menyebabkan si AgCl tadi yang endapan itu larut. Nah, kemudian kation Ag ini dapat diidentifikasi dengan penambahan asam nitrat yang mana akan membentuk endapan berwarna putih. Nah, kemudian sekarang kita ke golongan yang kedua. Nah, golongan kedua ini dapat dipisahkan dengan penambahan asam sulfida. Nah, golongan 2 ini terbagi menjadi 2. Ada golongan tembaga yang berisi kation Hg, kation Pb, kation Cu, kation Cd, kation Bi. Kemudian ada juga golongan arsen yang berisi kation arsenik, stibiyum, juga timah. Nah, dua golongan ini tuh diidentifikasi atau dipisahkan dengan penambahan amonium sulfida. Ya, kemudian sekarang kita ke raksa atau Hg, yang mana kation ini itu dapat diidentifikasi dengan penambahan asam nitrat yang membentuk endapan berwarna hitam. Kemudian yang kedua itu kation plumbun Pb yang diidentifikasi dengan penambahan sulfat yang mana membentuk endapan berwarna putih. Kemudian selanjutnya sisi plumbun ini juga dapat diidentifikasi dengan penambahan kalium kromat yang membentuk endapan berwarna kuning. Selanjutnya ada kation bismut atau Bi yang dapat diidentifikasi dengan penambahan amonium hidroksida berlebih yang membentuk endapan berwarna putih. Kemudian ada cupri yang mana kation ini dapat diidentifikasi dengan penambahan feri sianida yang membentuk endapan berwarna merah. Kemudian selanjutnya ada kadmium atau Cd yang dapat diidentifikasi
dengan penambahan amonium sulfida yang membentuk endapan berwarna kuning. Nah, sekarang ke golongan arsen. Nah, golongan tadi ketika ditambahkan dengan amonium sulfida, maka ia akan larut. Kemudian, jika golongan arsen ini ditambahkan dengan HCl pekat, kemudian dipanaskan, maka akan membentuk endapan berwarna kuning atau jingga. Sekarang kita ke golongan yang ketiga, yang mana golongan ini berisi kation Fe, Al, Cr, Ni, Mn, Co, dan Zn. Golongan ini dapat dipisahkan dengan penambahan amonium hidroksida. Nah, jika dalam endapan tadi itu ditambahkan NaOH, maka ia akan terpisah menjadi dua, ada yang mengendap dan ada yang larut. Nah, kemudian yang larut adalah kation Al, Cr, kation Zn. Nah, kemudian sekarang kita ke identifikasi perkationnya. Yang pertama adalah kation mangan. Nah, kation ini diidentifikasi dengan penambahan natrium biosmat yang membentuk warna ungu. Kemudian ada feri yang mana dapat diidentifikasi dengan penambahan kalium ferricyanida yang membentuk endapan berwarna biru Prussian. Kemudian yang ketiga, si kation feri ini dapat juga diidentifikasi dengan penambahan kalium cyanat yang membentuk larutan berwarna merah. Nah, kemudian sekarang ke kation kobalt atau Co yang dapat diidentifikasi dengan penambahan kalium cyanat yang membentuk larutan berwarna biru. Nah, kemudian selanjutnya ada kation nikel atau Ni2+ yang dapat diidentifikasi dengan penambahan amonia yang membentuk endapan berwarna merah. Kemudian sekarang ke kation aluminium yang dapat diidentifikasi dengan penambahan natrium hidroksida yang membentuk endapan berwarna putih. Kemudian selanjutnya kation zinc yang dapat diidentifikasi dengan kertas divinyltiol atau kertas Tizon yang mana nanti akan menimbulkan warna merah keunguan. Nah, kemudian selanjutnya ada kation kromat yang dapat diidentifikasi dengan penambahan barium klorida membentuk endapan berwarna kuning. Nah, kemudian sekarang kita ke golongan yang keempat yang berisi kation Ba2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, dan amonia. Nah, golongan ini dapat dipisahkan dengan penambahan amonium karbonat. Nah, kemudian sekarang kita ke kation yang pertama yaitu barium. Nah, barium ini dapat diidentifikasi dengan penambahan amonium sulfat yang membentuk endapan berwarna putih. Kemudian, kation ini juga dapat diidentifikasi dengan uji nyala
yang membentuk uji nyala berwarna hijau. Kemudian sekarang ke yang kedua, yaitu kalium. Nah, kation kalium ini dapat diidentifikasi dengan penambahan amonium oksalat yang membentuk endapan berwarna putih. Kemudian yang ketiga ada kation magnesium, yang mana kation ini dapat diidentifikasi dengan penambahan NaOH yang membentuk endapan berwarna putih. Kemudian endapan ini jika ditambahkan dengan magnesium 1 atau magnesium 2, maka akan membentuk larutan berwarna biru. Kemudian selanjutnya ada kation natrium atau Na+, yang mana kation ini dapat diidentifikasi dengan uji nyala yang menghasilkan nyala kuning. Kemudian ada juga kation kalium, yang mana kation ini dapat diidentifikasi dengan uji nyala yang menghasilkan warna nyala ungu. Nah, kemudian kation amonia atau NH4. Nah, kation amonia ini dapat diidentifikasi dengan cara dipanaskan, yang mana akan keluar gas amonia. Nah, dapat diuji nih dengan lakmus berwarna biru dari lakmus merah. Kemudian golongan kelima, yang mana golongan ini merupakan golongan sisa yang tidak bereaksi dengan reaksi pada golongan sebelumnya. Itulah identifikasi dari kation. Nah, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.